Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhafsah dengan NIM 230705103. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan array. Apa itu struktur data? Struktur data merupakan cara mengatur dan menyimpan data dalam komputer. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk menyimpan data secara efisien dan memungkinkan operasi yang berbeda pada data tersebut. Yang pertama, organisasi data. Cara mengatur dan menyimpan data dalam komputer memungkinkan akses dan manipulasi data secara efisien. Yang kedua, efisiensi. Memungkinkan operasi pada data dilakukan dengan cepat, menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, struktur data. Kerangka kerja yang membantu menyimpan dan mengatur data dalam komputer, memudahkan akses dan manipulasi. Selanjutnya, jenis-jenis struktur data. Array, kumpulan data dengan tipe data sama, diakses melalui indeks. Terus linked list, kumpulan data dengan node. Setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Terus tree, struktur data hierarkis. Data diurutkan berdasarkan hierarki. Terus ada graph, kumpulan simpul atau node dan garis atau edge yang menghubungkan node. Terus definisi dari array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data sama. Elemen-elemen ini disimpan secara berurutan dan dalam lokasi memori yang berdekatan, memungkinkan akses langsung ke elemen tertentu menggunakan indeks. Array menyediakan cara yang efisien untuk mengakses, menyimpan, dan memanipulasi data. Koleksi elemen. Array menyimpan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama seperti integer, string, atau objek. Terus indeks berurutan. Setiap elemen dalam array memiliki indeks unik yang menunjukkan posisinya dalam array dimulai dari 0. Karakteristik array. Yang pertama, ukuran tetap. Ukuran array biasanya ditentukan saat array dideklarasikan dan tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Yang kedua, akses langsung. Array memungkinkan akses langsung ke elemen tertentu dengan menggunakan indeksnya. Yang ketiga, penyimpanan berurutan. Elemen-elemen array disimpan secara berurutan dalam memori yang memungkinkan akses cepat ke data. Selanjutnya ada operasi array. Yang pertama, penambahan atau menambahkan elemen baru ke array. Yang kedua, penghapusan, menghapus elemen tertentu dari array. Yang ketiga, pencarian, mencari elemen tertentu dari array. Yang keempat, pembaruan atau memperbarui nilai elemen yang ada. Yang kelima, pengurutan, mengatur elemen array dalam urutan tertentu. Selanjutnya, penggunaan array. Array banyak digunakan dalam pemrograman seperti menyimpan daftar item, representasi matriks, implementasi algoritma, dan pengolahan data. Nah, saya akan membuat contoh eksperimen dari array. Pertama, kita import dulu pusaka NumPy, atau kita buat import NumPy asnp. Selanjutnya, kita buat dua dimensi dengan elemen. Satu dengan elemen yang pertama array arg np titik array, jangan lupa kurungnya, misalkan 1 2 3. Dan selanjutnya kita buat elemen 4 5 dan 6 kurungnya, dan kita print yang kurung R. Dan keluarlah hasilnya seperti matriks 1 2 3 4 dan 5.
Secara keseluruhan, kode ini buat array 2 kali 3, mencetaknya dalam format matris. Selanjutnya, kita buat eksperimen yang kedua. Sama mengimpor nanti SMP. Enter. Kita buat elemennya np namanya 1, 2, 4, dan 5. Setelah itu kita print untuk mencari nilai rata-rata, atau kita buat NP ya, NP min yang kurung lagi R, lalu enter. Kita print untuk mencari nilai atau menghitung jumlah totalnya dengan rumus sum, kurung lagi R. Lalu kita inputkan dan muncullah hasilnya 3.0 dan di bawahnya 15. Jadi yang nilai menghitung rata-rata nilainya 15. Sedangkan hasil dari rata-rata layar berarti 3.0 ya. Selanjutnya eksperimen ketiga. Pertama kita membuat np. Lalu kita buat elemennya var dengan np titik var. Var ini untuk membuat rentang angka, membuat array dengan rentang angka. Ini dari angka 3, 10, dan 2. Lalu kita print. Lalu kita printkan, dan hasil outputnya 3579. Jadi dimulai dari angka 3 termasuk ke dalam array, sedangkan angka 10 adalah tidak termasuk dalam array, dan 2 adalah step atau kenaikan antar elemen. Jadi dari hasil array 3, 10, dan 2 menghasilkan atau mencetak 3, 5, 7, 9. Nah, kita buat eksperimen yang keempat. Sama juga kita kopikan ini, kita ini kita guna untuk mencari 2 dimensi ya, 1 dimensi dan 2 dimensi. R1 sama dengan NP input mulai kurung dan kurung lagi 1, 2, 3, dan elemen yang kedua sama dengan 2. Lalu kita print dalam kurung R1 dikalikan dengan R2. Lalu kita input. Jadi menghasilkan nilai inputnya 246. Kenapa jadi 246? Karena hasil dari operasi 1 dikali 2, 2 dikali 2, dan 3 dikali dengan 2. Jadi menghasilkan 24, hasil inputnya 246. Selanjutnya kita buat eksperimen yang keempat. Kita yang tadi aja. Ini kita membuat array 1 dimensi dengan 5 elemen yang semuanya diisi dengan nilai 0 atau 0 ya. np titik 0 dalam kurung 5. Lalu kita printkan var, dan kita buat lagi nilai a-nya np honest titik honest dalam kurung 2 dan 3. Dan ini ada 2 kurung nih.
kita print R. Kenapa NP honest? Karena membuat array 2 dimensi berukuran 2 kali 3, di mana semua elemen diisi dengan nilai 1.0. Oke, kita input. Jadi secara keseluruhan membuat dua array yang berisi 1, yang berisi 0, dan 1 berisi 1, kemudian mencetak keduanya. Selanjutnya kita buat eksperimen kelima. Kopikan yang tadi aja. Sini kita akan mencarikan produk ya, atau menentukan, menghitung produk dot antara dua array dan mencetak hasilnya. Jadi R yang pertama sama dengan NP titik 1, 2, 3 sampai 3 aja. Dan elemen yang kedua, array 4, 5, dan 6. Lalu kita buat dot produk sama dengan NP titik dot. Elemen 1 dan elemen kedua. Lalu kita print dot produk. Lalu kita input. Jadi hasil dari menghitung semua produk dot antara dua array mencetak hasilnya 32. Selanjutnya kita buat eksperimen ke-6. Selanjutnya kita buat eksperimen ke-7 ya. Kopikan aja yang tadi. Ini kita menambahkan elemen. R sama dengan NP array 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita print R. Kita untuk menambahkan elemen. Ini kita buat array NP titik pen ya, untuk menambahkan untuk 4,6. Lalu kita print R-nya. Lalu kita inputkan menghasilkan dua elemen dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini eksperimen untuk menambahkan elemen ya. Nah, kita buat eksperimen yang ke-8. Kita akan mengkopikan yang tadi. Buat akses elemen baru. Elemen array. R1
sama dengan NP array 15, 20, 10, 6, dan 9. Di koma di atas kita tambahkan nilai I. Untuk menunjukkan ini, kenapa kita tambahkan ini adalah integer ya, integer. Ini itu integer multi. Lima, 15, 20, 10. Dan ini kita pisahkan. Jadi tambah koma. 6, 9, dan 1. Tambahkan integernya. Kita printkan R1 dengan angka 0. Kedua kita print kurung multi 0 dan 2. Lalu kita inputkan maaf ini lupa komanya, dan menghasilkan nilai input 15 dan 10. Ini membuat dua array, satu dimensi dan dua dimensi, dan mencetak elemen tertentu dari masing-masing array. Dari R1 mencetak hasilnya 15, dari R multi mencetak hasilnya 10. Selanjutnya kita buat eksperimen ke-9. Nah ini kita mau buat dulu nanti pas NP. Kita ingin membuat kondisi boolean yang bernilai mencari angka lebih dari 20. Data dengan maaf NP array 10, 15, 20, 25, dan 30. Lalu kita memilih elemen yang lebih besar dari 20. Enter. Masukkan rumusnya ke teret. Filteret. Underscore data sama dengan data underscore masukkan data lebih besar dari 20. Lalu kita print elemen yang lebih besar dari 20. Salah cara. Yang kita masukkan ke teret data. Lalu kita input. Jadi hasil inputnya elemen lebih besar dari 20 adalah 25 dan 30. Selanjutnya kita membuat eksperimen yang ke-10, atau yang terakhir ya. Membuat dua array. Membuat dua nilai A dan nilai B. Nilai A-nya NP titik 0, 1, 2, dan 3. Dan kita masukkan nilai B-nya 4, 5, dan 6. Lalu kita untuk mencarikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu kita print tabel di atas A ditambah dengan B, dan nilai A ditambah dengan nilai B. Koma, jadi A ditambah dengan B. Ini kita print
pengurangannya. Nilai A dikurang dengan nilai B. Maaf. Dikurang dengan B. Yang ketiga kita print di atas nilai A dikali dengan nilai B. Nilai A dikali dengan nilai B. Lalu saat yang terakhir kita print pembagian nilai A dibagi dengan nilai B. Lalu kita inputkan. Jadi nilai A ditambah dengan B, hasilnya 579. Jadi 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 ditambah dengan 6. Dan nilai A dikurang B, hasilnya min 3 semua. Jadi 1 dikurang dengan 4, 2 dikurang dengan 5, dan 3 dikurang dengan 6. Begitu juga dengan perkaliannya. 1 dikali dengan 4, 2 dikali dengan 5, 3 dikali dengan 6. Dan juga pembagian. Jadi sekian dari saya untuk membuat eksperimennya.